sobat yang Depok, bertemu lagi di sini di channel ini, channel saya Alpendi atau Alpendi Praja atau Pelasa manggil gua apa? Leher gua cengkok. Aduh, kalau udah mulai gak lucu, udah mulai pukul-pukulan lah. Anjir, lama-lama jokesnya slapstick coy. Kembali lagi di segmen Algemen Tix. Alpi Geral mencari thread di X. Bukan. Kembali lagi di segmen 9X. Kenapa 9X? Bajunya HS. Nggak Ya. perlu juga. Ini X sampai 9 itu semuanya thread Twitter gitu. Enggak. Twitter. Ya. Mana HP lu? Iya, HP gue mana? Loh, iya, gua mana? Gue mah sekarang Lata. Masa sih? Hah? Anjing. Jangan lu gitu-gituin, gue tuh capek Lata. Gila, anjing. Tapi lu pernah gak sih? Pernah. Dulu tuh lagi zaman gua SD tuh pernah Ada momen orang pengen latah semua. orang pengen latah semua, sumpah. jadi caper ya. Jadi caper jatuhnya. Karena waktu dulu kayak ketika latah tuh dianggap lucu. Anjing. Iya bener, latah tuh dianggap lu kocak. Gara-gara jadinya. pelopornya tuh si siapa? Po Ati ya? Po Ati Po Ati. gitu. Kalau nonton Po Ati kan lucu ya dia Iya. latah-latah. Padahal mah sebenarnya orang latah tuh capek. Capek sumpah kalau orang lain latah beneran, apalagi kalau latahnya ngomong jorok di tempat umum. Set, tai ini sampah masyarakat, sampah gunung dibakar gitu ya. Enggak dong, coba lu kagetin lagi. Dor. Ah, koruptor. Ada tuh apa nih, Pi? Ini kayaknya horor lagi nih. Jadi ini rame Ger, 5 juta yang melihat. Ini gua juga sempat lihat ini. Iya, Rumah jadi hantu kan. Jadi ceritanya ada adik kakak, dia nyewa satu rumah kontrakan sama temen si kakaknya, dan rumah kontrakannya itu terbilang murah, tapi ternyata kenapa murah? Ternyata horor begitu, betul. angker. Nah, kita bacain aja ya. Ada gangguan apa sih? Ada gangguan-gangguan yang apa dialami sih? makhluk hidup? Yuk kita cekidot. Yuk kita ya tahu. Terus ini dibuat oleh Jason Anger dengan Instagram @JasonAnger. Iya, ini kita kredit ya Jason Anger. Tapi gue udah nggak kaget sih kalau ternyata abis ini bakal ada film horor dari rumah kayak begini mah gue udah nggak Iya, kaget. soalnya ini Biasa kan jutaan nih. Yang kayak gini-gini di Twitter itu biasanya tuh titipan-titipan sutradara film gak sih? Biar ntar jadi. Iya, kita nggak tahu juga. Tahu? Lu ya kali yang tahu, gua mah enggak. Lu ikut juga kemarin. Jangan ngajak-ngajak. Jangan ngajak-ngajak lo. Lu kemarin ikut. Lu sukanya ngajak-ngajak mulu kepada yang gua nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Kan kita diceritain kalau banyak PHP sutradara film tuh nitip cerita diviralin, ternyata itu juga cerita buatan, dibuat seolah-olah ini. Jadi nanti filmnya Diangkat dari thread horor, diangkat dari kisah nyata. Padahal itu mah sebelumnya udah titipan film ya kan? Ada sih memang yang seperti Tuh, itu. itu kata Alpi ya, kata Alpi. Bukan kata gua. Lu tadi yang ngomong. Kata Alpi ya. Lu tadi yang ngomong. Bukan kata gua. Ya guys, tolong di garis bawahi ya, kata Alpi. Oke, gua udah bilang sama kakak gua, jangan diambil tuh rumah. Asal murah aja diambil. Sekarang bingung kan? Tidur nggak tenang, jendela nggak ada, atapnya pun berbau anggur. Setiap hari ada. Jangan ngasal. Ini nggak gitu tulisannya. Setiap hari ada gangguan mental. Setiap hari ada gangguan. Telepon nggak bisa. Kabel belum dipasang. Nah, itu mah tolol. Bukan itu dong. Mental gue yang nggak aman sekarang. Siapapun yang bisa bersihin ini rumah, tolong gue. Bu Fitri, asli. Bukan bersih-bersih. Ini bukan bersih-bersih jadi asisten rumah tangga, bukan. Bersihin ini rumah angket. Lu Kata akuin. gue bukan begitu ya. Tapi lu akuin nggak Bu Fitri kalau bersihin rumah? Bersih. Gua buset Bu Fitri ya. Teliti banget, telaten anjing. Kamar gua tuh kalau ada Bu Fitri pokoknya enak banget buat tidur. Apalagi cuma begini doang, Bu Fitri mah bisa. Bukan bersihin jadi bersih, literally Apa bersih, dong? bukan bersihin ini syaitan. Nih, jadi ceritanya Ada chatnya nih. Halo Pak, saya lagi cari kontrakan. Boleh lihat rumah dan harganya? Nah, lu. ini deh rumahnya tinggal dibersihin. Kalau mau nanti saya suruh tukang. Harganya 7 juta per tahun, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, mobil masuk 2, latarnya lebar. Murah tuh Pak. Murah atuh Pak, gitu dong. Murah tuh Pak. Murah atuh Pak, gitu dong. Oke. Murah.
Iya murah, cuma ini rumah zaman Belanda aman sih, cuma tinggal dibersihin. Oke, jadi ceritanya gara-gara kakak gue kena PHK, pemutusan hubungan komersial tahun lalu. Mau nggak? Pemutusan hubungan kerja. Biar kita tuh kali-kali ya jadi kayak netizen kayak jadi kena diomara kayak ini mah tiap kita bacain thread tiap apa bercanda mulu. Ya, Nggak dapet sebenarnya feelnya. Di kita bawain kayak gini juga sebenarnya ya biar orang nggak terlalu takut juga, Ger. Tapi ya yang penting kita masih masuk ceritanya, jangan paragraf belum selesai lu ngalur ngidul kemana. Itu juga orang yang nonton kesel kan. Ceritanya kakak gue kena PHK. Mau nggak mau gue sama kakak gue harus atur pengeluaran lah. Kebetulan kita hidup cuma berdua aja nih. Nah kontrakan yang di tempat kita tuh udah kekecilan karena akunya makin gede sampai serumah. Akhirnya kakak gue mikir kalau cari rumah yang nantinya bisa buat kita pakai buat dagang. Gitu. Iya, cari deh kita itu rumah kontrakan di internet. Cari deh kita rumah. Cari deh kita itu rumah kontrakan di internet. Iyanya mana iya? Nggak usah pakai iya. Kan ini cerita Nggak semua Sunda dipakein iya, nggak setiap kata. Gue nggak bisa share semua gambar yang ada ya guys, katanya. Nggak enak juga sama yang punya. Gue cuma mau cerita soal gangguan yang dialamin gue sama kakak gue. Yang paling aneh di rumah ini adalah selalu ada pesta di setiap malam minggu jam 12 malam. Pesta apakah itu? Pesta seks. Sampai akhirnya kita pindahan di rumah itu, yang punya tuh baik banget. Nah, kalau seorang yang punya kontrakan tuh baik banget, itu kita patut curigai. Tidak harus sampai 100%. Kontrakan kita juga yang punya baik kok. Iya. Waktu tai mampet dia beresin tuh tai. Oh iya, kalau yang kita mah terbaik itu yang punya kontrakan kita mah. Lu ingat gak tai mampet yang nggak bisa, tai gue nggak bisa di flash. Ditambah makin ke atas tainya anjir kagak bisa di flash anjir. Tapi Bu Fitri tuh termasuk berjasa loh. Dia nggak jijik sama tai lu anjir. Iya anjir. Ya akhirnya kita pindahin ke rumah itu. Yang punya baik banget kan. Itu rumah kuno tapi dibersihin kayak dicat ulang. Jujur ya gue nggak percaya dan nggak takut sama yang gitu-gituan. Tapi gara-gara rumah ini akhirnya tahu kalau mereka itu ada. Tahu mereka itu siapa? Siapa? Ini rakyat Tionghoa. Dan bisa mengancam mental dan nyawa. Pokoknya bisa bikin gila kayak film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. Gue sama kakak gue akhirnya beresin barang bawaan kita yang nggak banyak sih. Cuma beberapa doang gitu. Oh karena nggak banyak bawaan, rumah ini jadi kelihatan gede banget. Lu bayangin aja cuy, 3 kamar sedangkan kita berdua. Nah buat lebih irit lagi, kakak gue ngajak temennya. Bisa lah, kalau enggak kenapa harus ngajak temennya? Kan 3 kamar, mereka berdua. Jadi yang satu kamar itu dipakai di shift gitu. Di shiftin ngerti. Cuman satu jawaban gue. Misalnya hari Rabu kakak yang tinggal di kamar itu, hari Kamis ada yang tinggal di kamar itu. Jadi kayak biar nggak rugi. Dari kamar itu fungsinya adalah kamar shift. Lu ngerti konteksnya gak sih? Biar irit jing. Biar irit. Udah itu, udah selesai itu. Nggak usah diperdebat. Kalau gitu cari kontrakan yang isi 2 kamar doang lah. Ngapain kalau gitu cari yang gede-gede? Aneh. Karena murah dan gede bisa dijadiin usaha, halamannya luas. Nah kalau gitu kamar itu jadi usaha lah. Dijual. Teman kakak gue namanya Robi. Robi juga sama-sama kena PHK gara-gara sistem outsourcing di kantornya. Mereka nantinya kayak mau jualan nasi goreng dan segalanya. Jadilah kita bertiga tinggal di rumah itu. Kita beberes dan menempati kamar masing-masing. Gue sama kakak akhirnya milih kamar. Enggak, gue sama kakak gue milih kamar yang di depan. Bisa lihat halaman sama pohon mangga dan jalan. Sedangkan Bang Robi milih buat yang deket dapur. Ya jaraknya nggak terlalu jauh sama kamar gue dan kakak. Gue sama kakak gue beres-beres sampai maghrib. Nah akhirnya, saking sibuknya beres-beres, gue sama kakak gue sampai lupa sama Bang Robi. Saking kelupanya dengan Bang Robi, ternyata Bang Robi sedang berenang di dalam bak mandi. Enggak. Menggunakan bath bomb dari Bath and Works dan Victoria's Secret 2.0. Duh itu kayak nggak kedengaran suaranya. Kakak gue bilang, oh kayaknya Bang Robi tidur. Nah, apesnya. Apesnya? I think it's English, sorry. Apesnya ini kan udah sore ya, udah maghrib dong. Kata orang dulu kan nggak boleh. Tapi bodo amat lah. Emang kayak gituan masih ada. Sampai akhirnya gue dan kakak gue kaget. Ada suara teriakan dari Bang Robi. Teriaknya seperti, sayur! Bang Robi teriak kan? Enggak, Bang Robi nggak teriak gitu bro. Dan yang paling parahnya lagi, ada suara perempuan tertawa kenceng banget dari kamarnya Bang Robi. Enggak gitu, ketawanya melengking banget.
Kuping gue sampai nggak enak lah pokoknya buat ngedengerin ketawanya. Gue sama kakak gue lari itu ke kamar Bang Robi, dia masih teriak-teriak. Jadi rusak ya fantasi orang, jadi gak jadi serem ya. Terus gue coba buka pintu, tapi pintunya terkunci. Gue nyobain berkali-kali 7 kali 2 14, 2 kali 1 kali 5 berapa? Kakak gue sampai dorong pintu pakai baju, tapi nggak bisa. Kakak gue sampai dorong pintu pakai baju tapi nggak bisa. Gimana sih? Udahlah lanjut aja lah. Nggak kebayang juga dorong pintu pakai baju gimana. Oh, itu dia dorong pintu kayak dibajuin gitu. Gua akhirnya mau ngedobrak pintu. Gua ancang-ancang, gua lari, belum gua tendang, kebuka tuh pintu. Shit. Habis itu Bang Robi keluar aja gitu. Kayak gak ada masalah. Kan goblok ya. Jadi dia langsung kayak keluar aja gitu santai si Iya, Bang Robinya di bayangan gue ya. Kayak lagi kayak dia gak habis teriak-teriak gitu. Iya, ditanyalah, lu ngapa Bang teriak-teriak? Dia nanya ke Bang Robi. Gue tanya langsung kan, terus dia malah balas nanya, lah lu berdua ngapain di sini? Lah gimana Bang? Tadi abang teriak-teriak di kamar. Tanya Bang Ami. Emang iya kata si Bang Robi. Bang Ami yang denger itu langsung jawab, iya lu teriak-teriak gitu. Abis itu Bang Robi ngejelasin kalau dia tuh tidur dari tadi coy. Terus kita berdua lihat-lihatan, tatap-tatapan, mata kita yang berbicara. Tutur batinku. Yang teriak-teriak dan ketawa siapa dong? Gue tanya di batin gue, gak berani tanya Bang Robi. Doi langsung pergi aja ke kamar mandi. Gue dan Bang Ami lihat-lihatan. Nah, ini baru awal. Duh, merinding. Nah, jadi setelah kejadian di kamar Bang Robi itu, gue sama Bang Ami udah nggak bahas cerita itu lagi. Ya katanya kan setiap rumah emang ada penghuninya ya. Gue anggap mereka kenalan. Gue sempet bilang jangan ganggu kami cuma pengen tinggal. Nah, malamnya kita bertiga cari makan lah di sekitaran. Pas kita jalan di halaman, ada ibu-ibu berdiri sama bapak-bapak lagi baca koran, duduk santai. Ya kami sapa mereka, Jing, mereka ngangguk aja. Ya toh. Pakaiannya itu kayak bukan pakaian zaman sekarang. Oke. Dia tuh kayak pakai baju kayak besi-besi, itu kayak dari tahun 2070. Masa yang akan datang dong. Bukan masa lalu, masa yang akan datang. Lah gimana sih? Pakai kayak besi-besi. Futuristik dong pakai. Kita bertiga bungkus aja makanannya. Pengen makan di rumah aja. Sesampainya di rumah itu, pas di depan, gue nggak nemuin itu tetangga yang tadi. Ya mungkin udah masuk ke dalam rumahnya ya. Nah kebetulan gue yang pegang pintu. Pas mau buka, gue nggak kayak denger suara cekikikan di dalam. Kayak ada anak kecil lagi main gitu. Gue berhenti buat putar kunci. Lah, lu kenapa? Tanya abang gue. Gue bilang, ih ada suara anak kecil. Mabok lu, nggak ada Wan. Kata Bang Robi bilang gitu. Tapi gue denger suara itu. Akhirnya buat memastikan gue buka pintunya. Pas lagi gue buka, kayak ada angin datang dalam rumah nabrak gue. Oh kayak gini, gitu kayak ada angin nabrak kenceng. Kencang banget. Nah Bang Robi sama Bang Ami juga lihat, terus kita bertiga kayak lihat-lihatan. Itu tadi apa ya? Tatap-tatapan mata kita berbicara. Tatap-tatapan mata kita berbicara. Kita kayak lihat-lihatan. Udah nih. Terus gue backsound. Itu tadi apa? Nggak pas itu backsoundnya. Coba. Nggak pas itu. Kita coba. Nggak pas itu backsoundnya, Ger. Kita coba. Itu tadi apa? Nah, suara gue kecil loh. Kenapa ada angin gede banget keluar? Bang Ami nggak mau ambil pusing. Dia masuk. Bang Ami nggak mau ambil pusing, dia masuk kayak nggak ada apa-apa. Tapi beda sama gue ngerasa kayak ada yang ganjil aja. Abang gue sama Bang Robi ya udah rokokan, gue kan tidur tuh. Sambil ngobrol soal rencana buka warungnya mereka, gue ke bisa nggak? Bisa tetat gitu, bisa nggak? Gue ke kamar ngantuk. Gue tidur aja. Oh, ada kamar ngantuk. Gue tidur aja lah. Belum lama gue tidur, kamar gue tuh kayak panas anjing. Padahal gue tuh tahu kamar tuh kan kamar luas ya. Harusnya kan nggak sumpek. Tapi ini tuh panas. Gue mau nyalain kipas tuh tadinya. Pas gue injek kaki gue ke lantai, shit, gue merinding lagi. Gue lihat bener itu kelabang banyak banget di lantai, banyak banget. Gue teriak-teriak nggak berani turun. Terus tembok kamar gue tiba-tiba warnanya jadi merah, kayak ada lampu merah gitu. Gue panik, gue teriak minta tolong, tapi nggak tahu abang gue budek atau gimana. Sampai akhirnya gue lihat ke atas lemari itu ada orang jongkok sambil berak. Terus dia berkata,
Mukanya hancur. Terus lihat gue, dia nyengir. Dia diem, terus lama-lama turun ngerangkak dari atas sampai bawah kayak cicak. Terus di depan gue yang takut cuman bisa tutupan bantal. Sambil terus teriak panggil nama abang gue. Sayur, sayur! Tiba-tiba Bang Robi sama Bang Ami datang kayak goyang-goyangin badan gue, manggil-manggil nama gue. Gue kayak gini ya guys. Iya. Enggak. Sumpah gue malu, gue akuin gue nangis. Bang Ami sama Bang Robi yang ngeliatin gue cuma ketawa. Gue marah lah, gue teriak minta pindah rumah maksudnya. Terus abang gue nanya, lu kenapa sebenarnya? Ya gue jawab aja kalau rumah ini ada demitnya. Bang Ami bilang, lu wudhu sekarang terus sholat, baca Yasin. Terus dia bilang, nggak bisa pindah lagi, uang buat nyewa rumahnya udah habis, tinggal uang modal buat dagang. Gue yang masih SMA ya cuma bisa diem doang dong. Mau ngikut siapa kalau bukan ngikut abang gue? Nah pas ada abang gue ini baru sadar kalau kamar tuh biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Lantainya tuh juga bersih gitu, di lemari nggak ada apa-apa. Gue sempet mikir apa gue mimpi ya. Terus posisi gue dari gue teriak-teriak sampai abang gue datang tuh sama. Terus gue sholat, gue bacain Yasin. Nah udah tuh gue nyoba tidur aja, gue setel musik biar gak sepi. Akhirnya bisa tidur. Besoknya berang-berang abang gue datang. Barang-barang. Akhirnya abang gue bisa buka warung deh. Gue bantuin, tugas gue tuh ya bikin es teh dan minuman lainnya. Warung tuh buka sore sampai malam karena paginya abang gue dan Bang Robi harus belanja. Udah nih warung buka, kita udah seminggu lah di rumah itu. Yang beli lumayan. Nah, sekarang gue 2 paragraf lu 1. Nah pas malam itu tuh yang datang rame banget, maklum malam minggu. Gue yang bikin minuman sampai kewalahan. Pas lagi rame-ramenya makan lahap, tiba-tiba ada pembeli yang marah-marah ke abang gue. Katanya nasinya busuk yang dijual. Ya kan abang gue nggak terima dong. Orang semua bahan masih bagus, itu baru 1. Abis itu ada lagi ternyata yang bilang lagi. Sampai beberapa orang bilang kalau makanan yang dijual abang gue tuh tiba-tiba basi. Pas abang gue cobain, bener dong itu makanan bau busuk semua. Gue yang cium juga muntah. Bisa-bisanya abang gue nggak cek bahan. Ini dagingnya apa telurnya? Pas cek bahan itu ya bahan makanan semua basi. Pembeli pada pergi, nggak ada yang bayar. Abang gue emosi, dilemparlah telur yang ada di wadahnya. Kumprang, jatuh semua berkeping-keping. Nah pas jatuh itu telurnya, gue lihat sendiri telurnya busuk. Sampai ada apa sih namanya, kayak ada anak ayam yang gak jadi itu loh. Tahu balut Iya. ya. Akhirnya kita tutup warung, tapi mending ada pemasukan yang sore sampai malam tadi. Cuma pertanyaannya ini semua kenapa tiba-tiba bahan pada busuk gitu kan? Pas gue lagi beres-beres, gue perhatiin rumah tetangga yang sebelah kiri yang ada ibu-ibu sama bapak baca koran pas awal gue tinggal. Itu sepi banget udah beberapa hari. Udah gue nggak mau mikir macam-macam, badan udah capek. Abang gue mau marah-marah sama Bang Robi karena tugas beli telur itu Bang Robi. Jadi akhirnya si abangnya ini, Bang Ami tuh marah-marah sama Bang Robi. Intinya gue beresin barang terus tidur. Nah sebelum tidur gue mandi dulu, bau keringat abis kerja. Jadi biar enak gue mandi jam 11:30 malam. Bentuk kamar mandinya tuh kayak, Nah karena ini kan bangunan tua, jadi suka batuk-batuk. bangunannya batuk. Bangunan batuk. Gimana? Kamar mandinya tuh luas, kolam sama WC-nya satu ruangan, atapnya tinggi, ventilasinya juga tinggi, ilmu agamaku juga tinggi. Sok-sokan tinggi. Tadinya gue aman-aman aja, pas gue guyuran pertama, kedua, ketiga, 76. Nah. Sampai pas lagi sabunan, gue denger kayak ada orang lagi siul. Yah, gue pikir tuh abang gue lah atau Bang Robi. Gue lanjutin lagi mandi sampai selesai. Gue andukan. Pakai baju dari tadi gue bilang. Pas mau buka pintu nggak bisa dibuka. Gue teriak-teriak, gue gebrak. Sayur! Nah, gue gebrak pintu. Mikir mesti ini ulah abang gue yang ngerjain gue. Tapi bentar, abang gue kan lagi marah. Gak mungkin gini. Gue coba buka pintu, gak bisa. Sampai gue denger orang siul lagi. Gue diem sambil megangin gagang pintu. Makin lama suara siulnya aneh. Abis itu ganti suara bocah cekikikan. Gue makin panik. Gue nyoba buka pintu, gue bingung kan. Gue lihat atas, lihat ventilasi, sampai akhirnya gue lihat bak mandi. Dan gue lihat di permukaan bak mandi tersebut, di permukaan airnya, kayak ada gumpalan rambut ngambang. Gue coba pastiin apa yang gue lihat. Itu rambut apa jembut? Nah, Bener-bener gue lihat. Gue katanya lu nggak mau bercanda. lu! Gue jalan pelan, makin dekat. Kenapa makin ada yang aneh ya? Gumpalannya kayak gerak-gerak. Makin dekat lagi gue baru sadar. Itu bukan gumpalan, tapi kepala orang yang lagi tenggelam. Nyisain bagian mata ke atas. Rambutnya kegurai, matanya liatin gue. Kayak Jisoo. Jisoo apa? Jisoo yang di MV-nya Blackpink yang direndam di air gitu.
Gue yang lihat itu istighfar berkali-kali sambil baca sebisa gue. Gue lari ke arah pintu, lantai licin, gue kepleset, abis itu gue jatuh, kepala gue kena pintu. Dar! Tinggallah balon yang berwarna biru. Dia kan bukan gue ya. Gue nggak bercanda. Dar! Gue nggak bercanda ya. Ya udah diam, lu diam. Gue kesakitan sambil megangin kepala gue. Manggil kakak gue yang di dalam kolam tetap diem ngeliatin gue yang ketakutan. Shit. Jadi sambil dia manggil-manggil kakaknya tuh yang di bak mandi masih ngeliatin dia, Ger. Gue gak tahu lagi mau ngapain. Abis itu gue ngerasa ada yang megang pipi gue, pelan-pelan gue denger ada yang manggil gue. Sampai akhirnya jelas banget suaranya ada di samping gue. Abang gue udah ngeliatin gue udah kegeletak di kamar mandi. Katanya Bang Ami, gue udah di kamar mandi lama banget. Sampai akhirnya Bang Robi mau buang air, dia ngeliat gue udah tergeletak di lantai kamar mandi. Gue bilang lah kalau pintunya kekunci, tapi Bang Robi bilang kalau pintunya kebuka. Sungguh aneh. Bang Robi bilang kalau dia lihat gue dalam kamar mandi dengan pintu kebuka. Gue ngotot kalau tadi pintunya kekunci kok. Nah, Bang Ami bilang enggak, kebuka. Enggak, kekunci. Buka kunci. Akhirnya gue cerita semua. Gue pingsan habis lihat penampakan di bak mandi. Kalau enggak, ngapain gue tiduran di kamar mandi? bener, ngapain orang tiduran di kamar mandi? Kecuali Geral, oke. Baru akhirnya mereka paham. Akhirnya gue diajak cerita sama mereka. Abang gue dan Bang Robi udah nggak marahan tuh. Cuma abang gue nyimpulin sesuatu. Katanya ada yang nggak suka sama usaha abang gue. Dan bikin dagangannya jadi nggak laku. Cuma batin gue bilang, enggak. Ada kaitannya sama rumah kontrakan ini pasti. Beberapa hari kemudian, abang gue dagang lagi. Cuman ya sepi banget. Orang-orang kayaknya udah kapok deh buat balik ke warung abang gue. Akhirnya lama-kelamaan uang habis juga buat modal. Dagangan sepi, sperma kering. Akhirnya abang gue tutup tuh warung. Cuma masih ada uang di tabungan tapi yang nggak banyak. Nah, di situ Bang Robi masuk ngasih ide pas ada Kak Rani pacarnya Bang Robi. Dia bilang ke abang gue, boleh nggak Kak Rani tinggal di sini? Soalnya kan rumahnya gede, terus tetangga kanan kiri agak jauh. Paling deket yang kemarin gue lihat ibu sama bapak baca koran itu. Penawaran Kak Rani jadi bayar sewa ke abang gue. Terus kan abang gue tanya, tidurnya di mana? Gue bilang, gue tidur sama abang gue, gak apa-apa. Nah, di situ Bang Robi cengar-cengir, kayak mau ngomong sesuatu tapi nggak enak. Akhirnya oke lah, Kak Rani masuk, gue pindah kamar. Kak Rani nempatin kamar gue. Gue agak deg-degan sih, takut kalau dia tetangga. Udah biasa mah di daerah ini kok campur-campuran. Gak semuanya sih, tapi ada lah. Makanya abang gue berani. Kata abang gue lumayan lah buat menekan biaya hidup. 2 malam setelah Kak Rani tinggal, dia bilang tengah malam dia dengar. Kak Rani bilang dia denger kayak ada suara alunan musik. Gue pikir itu gue, karena kalau tidur gue suka dengerin musik. Cuma Kak Rani bilang itu musiknya tuh beda, musik klasik. Musik klasik. Oh, pakai violin. Kata Kak Rani dia denger musik klasik jelas banget. Sumber suaranya di belakang rumah, tempat buat jemur baju. Nah, malam itu Kak Rani juga nyium harum makanan. Dia pikir ada yang masak kan, makanya buru-buru dia buka pintu, terus mau minta. Pas buka pintu, keadaan langsung kosong, sepi, musiknya gak kedengeran lagi. Mungkin harum makanannya juga udah hilang. Kak Rani jalan ke kamar mandi, buang air kecil, terus dia denger ada suara orang lagi ngobrol yang dikiranya Bang Robi. Dikiranya Bang Robi lagi ngobrol sama Bang Ami gitu, cuman bahasanya asing. Bahasanya adalah bahasa God Must Be Crazy. God Must Be Crazy dong anjir film. Kak Rani bilang bukan bahasa keseharian lah, kayak bahasa bule lagi ngobrol. Pas Kak Rani coba dengerin lagi, nguping lewat pintu kamar mandi, tiba-tiba diem, gak ada suara. Abis itu, brak! Kayak ada yang gebrak pintu kamar mandi. Jadi gini, dia denger dari balik pintu ada suara orang ngobrol kayak suara asing gitu. Iya. Dia tempelin lah kupingnya. Malah diem. Tiba-tiba dari dalam, brak! Anjir, serem banget. Kak Rani buka pintu, nggak ada apa-apa. Dia lari ke kamar. Pas mau nutup pintu kamar, dia lihat ada 2 bocah lagi jongkok, mainan sesuatu. Cekikikan. Pas Kak Rani coba mastiin lagi, 2 bocah itu lari ke belakang. Kak Rani nutup pintu kamar, suara musik klasik kedengeran lagi. Besoknya Kak Rani bilang kalau rumah ini angker. Tapi Bang Robi bilang itu cuma tanda kenal aja. Beda lagi sama Bang Ami. Dia bilang kalau lu udah bayar sewa duitnya nggak bisa balik lagi. Maksudnya nggak bisa dibalikin lagi kalau udah bayar duit sewanya. Ya
Ya udah Kak Rani milih buat tinggal, ngabisin dulu lah, sayang udah bayar sewa ke abang gue. Beberapa hari kemudian bapak yang punya kontrakan datang. Dia tanya apa kakak gue betah, apa enggak tinggal di sini. Kakak gue jawab betah, tapi ada hal aneh yang sering kejadian. Yang paling parah pas jualan itu. Di situ bapak kontrakan bilang, emang nggak boleh dagang kalau di sini. Ini rumah tinggal, nggak bisa buat dagang. Dari dulu ini rumah tinggal. Bapak kontrakan bilang gitu. Terus ya udah dia pamit abis itu tanpa jelasin kenapanya. Abis itu gue nyeletuk. Di sini terlalu sepi. Ada tetangga kayak nggak ada tetangga. Terus bapak kontrakan itu liatin gue terus. Abis itu nanya, emang tetangga sebelah mana? Gue tunjuk rumah sebelah kiri gue. Ya tadi ibu-ibu pakai baju futuristik itu ya. Ya enggak. Yang sebelah kanan kan agak jauh. Paling deket sebelah kiri. Jadi gue tunjuk sebelah kiri. Terus bapak kontrakan itu kayak bingung gitu. Abis itu tanya lagi, emang siapa? Ya gue jawab aja nggak tahu orangnya. Cuma gue jelasin waktu awalan dateng ada ibu sama bapak-bapak baca koran. Beberapa hari yang lalu gue lihat suka banget di depan teras rumahnya. Si ibu berdiri, bapaknya baca koran. Cuma bajunya aja yang aneh, kok kayak baju zaman dulu. Terus bapak kontrakannya bilang, bener itu yang kamu lihat? Ya gue jawab, iyalah pak. Abis itu dia bercerita, istri yang punya rumah ini usianya 95 tahun. Meninggal sebulan yang lalu, suaminya juga sudah lama meninggal. Hah? Gue yang dengar itu langsung diam. Rumah itu kosong, masih jadi rebutan 2 orang anaknya. Jadi sengketa. Gue pengen berkata kasar, cuman dia orang tua. Ngapa nggak bilang dari awal sih? Nah, dengar itu gue bilang ke abang gue, ini rumah udah nggak beres bang. Cuma abang gue batu. Dia sendiri kan udah ngalamin bahan-bahan jadi busuk. Masih aja kagak percaya tuh abang gue. Gue minta pindah, dia nggak mau. Malah bilang, gue bakal pindah kalau gue ngalamin sendiri. Gue sebel, gue doain abang gue aminin. Dan gue nyesel sih katanya. Gue nyesel dah udah mendoakan abang gue biar lihat. Makanya hati-hati ya kalau ngomong. Jadi waktu gue pulang habis main sama teman, udah malam nih, motor Bang Robi nggak ada. Motor Kak Rani gue pakai, mereka berdua pacaran. Terus gue masuk halaman rumah, suasana sepi banget. Motor abang gue di depan. Terus gue masuk rumah, sepi banget. Gue salam gak ada yang jawab tuh. Gue pikir abang gue keluar juga, tapi ternyata enggak. Gue lihat abang gue duduk di meja makan, diem sambil megang garpu. Pandangannya ke arah halaman belakang, ngebelakangin si penulis ini. Gue salam lagi nggak dibales. Gue masuk kamar lah, naruh barang. Abis itu denger abang gue ketawa kenceng banget sambil teriak, hore, hore. Gue kaget banget. Oh buru-buru cek keadaan abang gue, takut kenapa-napa kan gitu. Gue buka pintu, abang gue ternyata udah nggak di meja makan. Gue panggil-panggil, sayur, sayur. Gue nyalain semua lampu yang mati. Sayur-sayur lagi. Gue nyalain semua lampu yang mati. Gue cek kamar mandi, cek halaman belakang, kosong semua. Gue masuk terus gue lihat abang gue ada di bawah meja makan, kayak gemeter ketakutan. Gue buru-buru angkat abang gue ambilin minum, dia minum sambil geter tangannya. Gue liatin dulu, tunggu tenang. Abis itu gue liatin, abang gue meluk gue kenceng banget sambil bisikin, Wan, gue takut. Tadi gue lihat bener apa yang lu bilang. Gue diem. Nih abang gue abis lihat setan kayak apa gitu. Gue coba tenangin. Gue suruh minum air putih yang banyak, baca Al-Fatihah 3 kali sama ayat kursi. Terus gue liatin dia, akhirnya bisa tenang. Terus baru abang gue cerita abis itu. Jadi setelah gue pergi, Bang Robi dan Kak Rani pergi juga. Abang gue diajak tapi nggak mau. Dia kayak males buat keluar gitu. Nah, abis nutup pintu rumah, abang gue kayak denger rame-rame lah di dalam rumah. Ada yang lagi nyanyi pakai bahasa-bahasa asing. Dia jalan pelan mastiin sesuatu. Abis itu abang gue jalan ke arah ruang tengah yang ada meja makannya. Terus lihat di halaman belakang mereka kayak lagi pesta. Gue tanya ke abang gue, mereka siapa ya? Gue nggak tahu, kata abang gue. Mereka ngajakin gue, terus nggak tahu kenapa gue juga mau. Mungkin pikiran gue lagi kalut, Tuan. Terus gue tanya, diajakin apa? Kata abang gue, ada yang ngadain pesta di belakang itu. Meja banyak, ada banyak makanan, minuman, cemilan, orang-orang pada nyanyi. Bahasa mereka pokoknya campur-campur, kadang Indo, kadang bukan. Habis itu abang gue diajak nyanyi juga dan nari sampai capek. Terus dia disuruh makan, minum. Dia makan tuh semua yang ada, dia minum. Pas gue datang dia katanya tahu. Dia mau jawab salam gue tapi nggak bisa. Badannya kayak diajakin buat lihat mereka nari. Abang gue duduk sambil megang garpu. Intinya badannya kaku. Abis itu abang gue ikut teriak hore. Setelahnya yang abang gue lihat ada sosok perempuan berdiri di tengah orang-orang yang lagi nari. Pas sosok itu datang semuanya pada diam. Terus pas abang gue kedip semuanya hilang. Di situ abang gue sadar kalau ada yang salah. Pas mau nengok dan lari ke arah kamar. Pas abang gue nengok, dia langsung lihat perempuan itu udah di belakangnya, senyum ke arah dia, matanya merah, giginya tajam. Kata dia perempuan itu senyumnya lebar banget sampai ujung bibirnya itu mau nyentuh telinga. Wah, abang gue kaku.
nggak bisa gerak. Dia langsung mundur, terus sembunyi di kolong meja. Baru gue keluar kamar, terus dia lihat gue, manggil gue, cuman suaranya nggak muncul gitu. Abis itu abang gue lihat perempuan itu ada di samping dia, lagi jongkok bareng dia. Dia nggak bisa teriak, badannya geter semua. Di situ baru gue nemuin dia. Gue yang lihat keadaan abang gue, sumpah gak tega. Gue coba tenangin abang gue puterin video Cocomelon. Cocomelon, teng tereng teng teng. Abis itu tiba-tiba muka abang gue marah. Dia ngerasa kayak gak nyaman banget. Buru-buru dia lari ke kamar mandi. Baru sampai depan pintu kamar mandi, dia muntah-muntah. Tapi yang keluar bukan apa yang dia makan, tapi air warna hitam, busuk banget sama potongan daging. Tapi gue tahu itu daging busuk. Iya. Gue cek di tong sampah, ada bungkusan yang kebuka, bungkusan plastik yang isinya daging busuk yang dibuang sama abang gue. Abis itu abang Robi dan Karani pulang, lihat keadaan abang gue jadi ikut prihatin. Firasat gue ya, dia tuh sebenarnya di kenyataannya yang meja-meja makan banyak makanan itu dia ngudek-ngudek sampah. Dia ngudek-ngudek sampah, dia makan daging busuk. Makan daging busuk yang dibuang. Yang dibuang, iya. Gue, Bang Ami sama Bang Robi sama Karani kita coba alihin apa yang abang gue lihat. Di situ gue juga bilang kalau kita harus pindah. Di situ Bang Ami kelihatan kayak bingung. Abis itu abang gue cabut ke kamar. Terus Karani masuk ke kamarnya. Abis itu Bang Robi nyeletuk. Lo jadi adek banyak nantinya. Ini rumah gak bener, mau apa lama-lama? Gue agak tinggi nadanya, terus Bang Robi bilang, oh seandainya lu jadi kakak lo, nanggung lo. Habis itu Bang Robi masuk kamar sambil nutup pintu. Gue cuma diem aja di meja makan. Pas gue lagi diem, gue kayak lihat sesuatu di pojok halaman belakang. Abis itu gue dengar orang nyanyi-nyanyi, ketawa kecil, terus kayak ada yang gerak-gerak di pojokan. Gue nggak berani lihat, gue langsung masuk kamar nyusul abang gue. Nah, kejadian kayak gini tuh nggak cuma sekali. Pernah abang gue tuh teriak-teriak sendiri di kamar kayak orang kesetanan. Gue sama Bang Robi yang waktu itu udah bingung. Jadi gue bayangin ya, apa yang abang gue lihat itu dari sudut pandang gue. Jadi itu kamar gue dan abang gue kan ada jendela. Nah, waktu itu gue juga denger kayak ada suara langkah kaki jam 13 malam, 12 kali maksudnya. Jam 12. Mungkin jam 1 malam kayaknya. Iya. Kayak kerak. Tapi ada suara lain juga kayak cering. Gue mikirnya tukang dagang apaan malam-malam. Gue cuekin aja, bunyinya tambah kenceng. Gue tutup kuping pakai bantal. Abis itu gue ngerasa kayak abang gue bangun. Gue buka tutup bantal. Terus gue lihat abang gue jalan ke arah jendela, buka hordeng, dia ngintip sesuatu. Nggak lama dia mundur sampai nabrak pintu kamar kenceng banget. Terus duduk di lantai. Sampul tangannya nunjuk ke arah jendela. Mulutnya nggak bisa ngomong. Jam 12 malam, gue lihat abang gue duduk sambil nunjuk-nunjuk ke arah jendela. Terus gue juga masih dengar suara lonceng besi gitu. Gue tanya abang gue, kenapa bang? Abang gue cuma jawab, itu. Nggak gitu dong. Ke Upin Ipin, itu. Gue yang penasaran akhirnya pelan-pelan ke arah jendela. Gue buka horden, gue mau teriak gak bisa. Gue lihat sendiri ada sapi di bawah pohon mangga, warnanya putih, gerak-gerak sambil jalan bolak-balik ngelewatin pohon mangga. Tapi kepalanya gak ada. Gue langsung jongkok, diam, nutup muka. Terus gue bilang ke abang gue, udah besok kita pindah. Gue lihat ke arah abang gue masih ketakutan. Tapi abang gue malah geleng kepala terus dia diam. Gue deketin dia, gue bilang, mau sampai kapan di sini? Sampai mental kita semua kena sama gangguan yang mau nggak masuk akal. Abang sendiri lihat, kita bisa lihat hal gila kayak gitu berdua. Abang gue nangis meluk gue. Dia bilang nggak bisa pindah, tabungan gue hampir habis Wan. Bayaran anak nunggak, nggak bisa pindah kita. Mau nggak mau kita selesain tinggal di sini. Abang cari kerja dulu ini nih. Gue kayak apa sih, gue kayak nggak guna banget, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue sama abang gue itu sendirian, nyokap udah nggak ada, bokap pergi waktu kita kecil. Nah, nggak pengen ngerepotin keluarga, nggak pengen. Semenjak Eyang meninggal kayak gak ada yang sayang gue sama abang gue lagi. Gue juga terlalu bergantung lah sama abang gue. Akhirnya mau nggak mau gue sama abang gue harus tinggal nyelesain sisa kontrakan yang dimulai abang gue ini. Abang juga udah lapor ke yang punya kontrakan kok. Iya, terus abang gue minta balikin 50%-nya juga, tapi si punya kontrakannya nggak mau. Akhirnya kepaksa bertahan deh. Pulang sekolah gue nyambi kerja, bantu kerja apa aja. Sementara masih di warung, dibayar harian setidaknya nggak ngerepotin kakak gue. Gue mau nggak bersyukur, tapi gue inget omongan abang gue malam itu. Kalau kita keluar sekarang mau tidur di mana gitu kan? Masa di kolong jembatan? Masa di Jurassic Park? Atau juga di trampolin park? Udah mulai dari itu gue nggak nuntut kakak gue lagi. Kita tinggal di sini walaupun gue tahu kayak diincar petaka gitulah. Tapi gue yakin akan ada hikmah di balik setiap ujian. Doain gue sama abang gue
Ya udah, gue masih tinggal di sini. Bismillah, semua baik-baik aja. Makasih buat yang udah nyimak. Gue doain sehat selalu, orang baik. Rose. Terus. Nyam 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 nyam. Enak nyam 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 enak. Pahit, kopi, pahit, Nyam 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 enak. Nyam 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 enak. Gue udah nggak tahu lagi, saran dari kalian udah gue lakuin. Buka pintu, nyalain lampu. Abis cerita ini malah tambah gila aja gangguannya. Gue cuma pengen bagi cerita ini karena udah nggak tahu lagi mau cerita ke siapa. Nah, ini ada videonya, Ger. Itu ada suara. Enggak, suara benda digeser. Tuh. Ada yang ketok-ketok juga, anjir. Tok. Yaudah kayak gitulah ceritanya guys. Iya. Gimana menurut kalian? Menurut gue ini, gue kalau Gak serem sih kita yang ceritain mah. Harusnya serem ini. harusnya serem ini ceritanya ini sebenarnya serem, cuma karena si kampret ini dari tadi goblok banyak bercanda jadinya ceritanya gagal serem ya guys. Tapi ya lagi-lagi ini gue bisa mengemvisikan ini tuh menjadi sebuah film sih. Bisa, iya kayak kita memvisualisasikan Dari ini yang ada menjadi adegan, sebuah film ya. adegan orang jongkok di lemari tuh ngeri. Bukan berarti kita bilang ini titipan sutradara ya cerita Kita ini, bilang bukan tadi, enggak. bukan Alpi yang bilang tadi di awal video kan? Enggak, Alpi yang bilang, enggak. Tadi lu Enggak. sangat-sangat film material, movie Iya, material. sangat-sangat film material. Maksudnya ya kita nggak tahu wallahu alam ini titipan apa saudara bukan, tapi yang jelas gue bisa bilang ke kalian bahwa cerita dari kakak ini sangat-sangat bisa kalau dijadiin film horor ya. Karena Betul, setuju. tadi adegan demi adegan itu langsung kebayang apa yang diceritain dia sama di otak gue tuh kayak adegan-adegan, wah anjir nih kalau dijadiin film bakal serem banget asal di tangan sutradara yang tepat dan penulis yang tepat. Betul. Siapa HS penulis yang tepat terbaik di yang muka bisa bumi? yang bisa dengan baik menghandle film-film seperti ini, film apa ya penulis Waduh. menurut HS. Menurut HS, bukan menurut kita. Iya. Ya udahlah ya. Iya. Kalau kalian juga punya thread-thread yang perlu dibahas di Twitter ya. Jangan lupa di yang tag lagi kita ya. rame-rame, yang jutaan-jutaan views, silakan di tag ke Alpi. Iya, oke. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton ADC dan juga ada segmen baru di Gerald, ada segmen siapa tahu enak. Kita mencampurkan minuman-minuman, makanan siapa tahu enak. Siapa tahu enak gitu. Oke, dadah. Sampai berjumpa di video Bye. selanjutnya.